Malam itu, 5 pendaki mendirikan tenda di pos 4 Gunung Kembang Rawan. Angin kencang. Kabut turun tiba-tiba, dan suara perempuan menangis terdengar dari dalam jurang. Tapi yang paling aneh, saat pagi datang, salah satu tenda masih tertutup, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dan saat dibuka, tidak ada siapa-siapa di dalam. Bahkan sleeping bag dan carrier Naya pun hilang. Pendaki itu lenyap tanpa jejak. Selamat datang di misteri Gunung Kembang Rawan. Gunung yang tak ada di peta resmi, tapi sering muncul di aplikasi hiking lokal. Dan siapapun yang mendirikan tenda terakhir di pos 4 akan jadi tumbalnya. Malam itu, di sebuah warung kecil di kaki Gunung Sindoro, 5 anak mapala dari Jakarta sedang membolak-bolik aplikasi hiking di ponsel mereka. Di layar, muncul sebuah jalur pendakian yang tidak dikenal. Gunung Kembang Rawan, jalur Rimbah. Loh, ini kok nggak pernah muncul sebelumnya ya? Tanya Dani, si ketua rombongan. Nama jalurnya aja udah nggak enak. Celetuk Sinta sambil menyeduh kopi sachet. Tapi rasa penasaran menang. Mereka sudah pernah menjajal jalur gelur resmi seperti Merbabu, Gede, bahkan Lawu Tengah Malam. Dan jalur ini muncul tiba-tiba di aplikasi seakan menantang. Terpampang jelas lintasannya, lengkap dengan titik koordinat pos 1 sampai puncak. Tapi anehnya, tidak ada satupun testimoni, tidak ada ulasan, dan tidak bisa disalin ke peta lain. Besok paginya, mereka mulai jalan. Sebelum mereka bener-bener masuk hutan, seorang warga tua menghampiri. Wajahnya keriput, sorot matanya penuh cemas. Namanya Pak Surto. Katanya dulu mantan relawan SAR. Kembang Rawan itu bukan jalur buat orang asing, nak. Apalagi yang bawa-bawa tenda. Kenapa, Pak? Tanya Ardi penasaran. Pak Surto menatap tajam ke arah hutan. Karena tenda terakhir yang kalian bangun bakal diminta tumbalnya. Sudah dari dulu begitu. Yang terakhir selalu hilang, dan yang lain dipaksa lihat. Semua tertawa canggung, tapi Pak Surto tetap berdiri. Tidak ikut bercanda, ia merogoh kantongnya dan menyerahkan sesuatu, potongan sobekan peta usang. Simpan ini, kalau nanti kalian gak bisa turun, sobek separuhnya, lalu bakar. Itu satu-satunya cara buat keluar. Pohon-pohon mulai merapat saat mereka melewati pos kedua. Udara semakin lembab, dan daun-daun seperti berbisik. Sesekali, mereka merasa seperti sedang diperhatikan. Terutama oleh pohon besar yang tumbuh bengkok, seperti membungkuk ke arah jalur. Gue ngerasa jalannya berubah-ubah deh, gumam Lila. Kayak napas, kadang pendek, kadang panjang. Dani menepis. Jangan halu, makan dulu biar kuat. Malam itu mereka memutuskan mendirikan 5 tenda di pos 4, karena kabut mulai turun, dan suara petir menggema dari kejauhan. Mereka berdebat soal posisi tenda terakhir, karena hanya ada satu titik tanah lapang tersisa, di dekat batu tinggi mirip nisan. Aku nggak mau di tenda paling ujung, kata Sinta cepat. Gue juga enggak, sambung Lila. Akhirnya, Dani yang mengalah. Ia tidur sendirian di tenda paling ujung. Sementara, 4 tenda lainnya saling berhimpitan agak ke tengah. Tak ada yang sadar bahwa tepat jam 2:45 pagi, sesuatu berjalan pelan-pelan mengelilingi tenda Dani. Langkahnya pelan, gemerisik ranting dan bisikan. 1 sudah dipilih, 4 lainnya. Biar lihat. Pagi harinya, Dani tampak pucat. Ia bercerita bahwa semalam pintu tendanya terbuka sendiri, dan ia mendengar suara seseorang membisik di luar. Pindah ke tengah, biar selamat. Anehnya, tenda Dani sudah bergeser 5 meter ke arah barat, sendiri. Tidak ada bekas diseret, tidak ada angin malam itu. Mereka semua tidur terlalu lelap untuk tahu. Ardi mencoba logika. Mungkin kamu sendiri yang dorong pas tidur, tapi Dani bersumpah dia bangun jam 3 pagi, dan tendanya tetap di tempat. Baru saat bangun jam 6, posisinya sudah bergeser. Aku rasa, tenda yang terakhir tadi malam udah bukan punyaku lagi, bisiknya. Dan saat mereka menoleh, tenda terakhir itu memang sudah terlihat berbeda. Warnanya lebih pudar, dan seperti bernapas pelan. Kembang Rawan belum menunjukkan puncaknya, tapi sesuatu sudah mulai menandai mereka.
Malam kedua di pos 4 terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal dan angin mulai berputar pelan, membuat kain tenda bergetar seperti napas orang sekarat. Dani tidak bisa tidur. Setelah kejadian tenda bergeser semalam, ia merasa terus diawasi. Suara langkah kaki kembali terdengar, tapi kali ini bukan 1, ada 4. Mengelilingi seluruh tenda. Jangan lihat keluar. Kalau kau lihat, kau harus ikut. Itu suara dalam kepalanya, tapi terdengar seperti dikirim langsung dari kabut. Dani menarik sleeping bag sampai ke leher dan memejamkan mata. Tapi saat ia membuka mata lagi, jam di tangannya menunjukkan jam 2:45, sama seperti malam sebelumnya. Dan kali ini, zipper tendanya terbuka sendiri, perlahan, seolah ada yang menarik dari luar. Pelan, hati-hati, seperti tidak ingin membuat suara. Keesokan harinya, Ardi memeriksa GoPro yang ia taruh menghadap ke arah luar tenda, sekadar untuk merekam time-lapse kabut pagi. Tapi ketika ia memutar hasil rekamannya, ia dan Dani langsung pucat. Di menit kedua, 40. Kabut tampak bergulung seperti asap rokok raksasa. Lalu muncul bayangan perempuan, berdiri mematung sekitar 5 meter dari tenda Dani. Ia memakai pakaian seperti pendaki, tapi tanpa kepala. Tangannya memegang sesuatu, tali tenda Dani. Lalu tenda itu bergetar. Bayangan itu lenyap, dan muncul sesuatu yang lebih menyeramkan. Bayangan tubuh Dani sedang tidur di luar tenda. Sementara di dalam masih ada Dani juga. Itu bukan aku. Dani bergumam. Aku nggak pernah keluar tenda. Apalagi tiduran di tanah kayak gitu. Mereka memutuskan menghapus rekaman itu. Tapi Ardi merasa ada yang aneh. File yang sama kembali muncul di memory card setiap kali ia hapus. Seperti ada yang menginginkan mereka melihat itu terus-menerus. Malam ketiga, Sinta yang kini tidur di tenda paling pinggir karena Dani menolak balik ke sana, mulai merasakan tekanan di dada. Ia terbangun sekitar jam 2:45 pagi. Jam keramat itu lagi. Suara isakan terdengar dari luar tendanya. Pelan, sesenggukan. Seperti perempuan yang menangis ditinggal kekasihnya. Lalu, suara itu bergeser, melingkar mengitari tenda. Bukan aku yang terakhir. Harusnya dia. Sinta membeku. Tenda tiba-tiba berguncang keras. Ada sesuatu yang menekan dari luar, lalu masuk ke dalam, tanpa membuka resleting. Seolah menembus kain tenda. Sinta melihat bayangan hitam besar di pojok tenda. Tidak berbentuk manusia, tidak bergerak, tapi dari sana, suara napas berat keluar. Tenda terakhir, sudah kutandai. Sekarang siapa yang mau gantikan? Mereka panik. Pagi itu, tenda Sinta terbuka, tapi Sinta tidak ada di dalam. Sleeping bag-nya terlipat rapi, sepatu gunungnya masih terjejer di luar. Tidak ada jejak keluar, tidak ada tanah yang terganggu. Tapi Sinta menghilang. Ardi, Dani, Lila dan Dedi mencari ke sekeliling pos keempat, lalu ke jalur turun, lalu ke arah puncak. Tapi tidak ada suara, tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk. Yang mereka temukan hanya satu hal ganjil. Tenda terakhir, yang semalam tidak dipakai siapapun, kini tertutup rapat seperti ada yang di dalamnya. Lila memberanikan diri membuka tenda itu. Tapi saat zipper ditarik, kosong. Tidak ada sleeping bag. Tidak ada alas. Tidak ada debu. Bahkan tidak ada bau apa-apa. Seperti tenda itu bukan bagian dari dunia mereka. Dani terduduk di tanah. Gue rasa itu bukan tenda kita. Itu tenda dia. Yang dulu, yang pertama, hilang. Malam keempat, hanya tersisa 4 orang. Dani, Ardi, Lila dan Dedi. Mereka tidak berani tidur sendiri. Semua tidur dalam 2 tenda bersebelahan. Tapi yang mereka lupa, tenda kelima masih berdiri, tegak, dingin, dan tetap tertutup. Tidak ada satupun yang berani menyentuhnya lagi. Tapi tetap saja, jam 2:45 malam, kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya. Angin tidak lagi menderu.
Kini ia berbisik, mengendap, dan membawa suara-suara yang tidak asing. Lila terbangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar. Aku mimpi Sinta, tapi bukan dia. Mukanya kosong, kayak dibungkus kain, ucapnya pelan. Dia bilang, aku nggak bisa pergi, sampai kalian semua lihat yang terakhir. Ardi mengangguk, wajahnya pucat. Aku juga mimpi, kita semua duduk melingkar di depan tenda kelima. Tapi, ada satu lagi yang duduk di antara kita. Nggak punya wajah, tapi dia pakai jaket mapala. Kayak kita juga. Dedi yang paling keras kepala akhirnya angkat suara. Gue capek. Udah, kita bongkar aja tenda itu. Kalau emang itu biang masalahnya, kita bakar sekalian. Tapi saat mereka mendekati tenda terakhir, tenda itu tidak ada. Hilang, Len. Yep, hanya ada bekas lingkaran tanah padat yang basah. Seperti tenda itu baru saja dilipat oleh sesuatu yang tidak tampak. Dani mulai panik. Ia membuka peta di HP-nya, tapi koordinat mereka tidak bergerak sejak 2 hari lalu. Kompas muter-muter, bahkan jam digitalnya macet di angka jam 2:45. Ini bukan hutan biasa. Kita dibalikin ke malam yang sama terus-menerus, gumamnya. Mereka mencoba turun jalur yang sama, tapi kembali lagi ke pos keempat. Setiap jalur yang mereka lewati, setiap pohon, semua terasa familiar. Bahkan, coretan tali pita merah penanda pun tidak lagi terlihat. Seperti gunung ini menelan jalurnya sendiri. Di tengah keputusasaan, Dedi menemukan sobekan plastik hitam tertanam di akar pohon. Ia tarik, dan ternyata itu carrier lama. Sudah sobek-sobek. Di dalamnya ada buku log mapala dari tahun ke-2003. Ekspedisi pencarian Gunung Kembang Rawan. Korban Bima, 24 tahun. Hilang di tenda kelima. Posisi terakhir terekam 02:45 pagi. Tidak ditemukan sampai sekarang. Pencarian dihentikan karena semua tim SAR mengalami mimpi yang sama. Duduk melingkar di depan tenda kosong. Lila mulai menangis. Berarti ini bukan baru pertama kali. Mereka sadar Sinta bukan yang pertama. Dan mereka bukan satu-satunya tim yang terjebak di tempat ini. Setiap tim selalu kehilangan satu orang. Lalu sisanya terjebak mimpi berulang. Sampai salah satu dari mereka bersedia menggantikan peran si tenda terakhir. Keesokan paginya, saat kabut naik, mereka menemukan 5 tenda terpasang dengan rapi. Padahal semalam mereka hanya mendirikan 2. Dan yang aneh, tenda-tenda itu bukan milik mereka. Semua model lama, compang-camping, dan seperti telah berdiri di situ sejak lama. Tapi yang paling menyeramkan, dari dalam tenda terakhir, terdengar suara resleting bergerak. Tenda itu perlahan terbuka sendiri, dan tampak sesosok wanita berdiri di dalamnya, membelakangi mereka. Pakaiannya mirip jaket mapala milik Sinta. Tapi tubuhnya membeku, tidak bergerak. Tangannya memegang seutas tali tenda yang menempel ke tanah seperti akar. Tiba-tiba lehernya berputar 180 derajat, dan wajahnya menatap mereka semua. Wajah yang tidak punya mata. Siapa yang mau jadi yang terakhir selanjutnya? Suasana pos 4 Gunung Kembang Rawan tak lagi terasa seperti bumi. Kabut tak pernah naik. Cahaya pagi hanya setipis abu. Dan 5 tenda yang bukan milik mereka, tetap berdiri tanpa satu pun bisa dirobohkan. Dani, Ardi, Lila dan Dedi duduk berhadapan. Diam. Mereka tahu waktunya hampir tiba. Setiap malam, mereka ditarik ke dalam mimpi yang sama. Duduk mengelilingi tenda terakhir. Dan bayangan Sinta berdiri diam menunggu. Menunggu siapa yang bersedia menggantikannya. Malam kelima, Dani, yang selama ini paling pendiam, akhirnya membuka suara. Matanya merah. Tangannya gemetar. Aku harus jujur, waktu semester lalu, aku pernah ke sini. Sendirian. Niatnya mau survei jalur baru buat mapala kampus. Dan aku sempat dirikan tenda di tempat yang sama. Lila terperanjat. Loh, udah pernah ke sini? Lu tahu tempat ini? Dani mengangguk. Tapi, aku nggak inget apa-apa pas balik ke base camp. Tiba-tiba udah di bawah. Teman-teman bilang, aku hilang 2 hari.
Aku kira itu cuma kecapean. Tapi sekarang, semua mimpi ini, kabut ini, semua sama. Ardi mengertakkan gigi. Berarti, ini bukan Sinta yang ditarik, tapi elu. Elu yang seharusnya jadi tumbal waktu itu. Dani menggeleng. Air matanya jatuh. Mungkin waktu itu aku lolos. Karena belum siap. Tapi gunung ini nggak lupa. Dia masih nunggu tumbalnya dikembalikan. Dini hari itu, Dani keluar dari tenda. Ia berdiri sendiri menghadap ke tenda kelima. Tenda kosong yang masih tetap tertutup rapat. Lalu, dari balik kabut, muncul sesosok tubuh tinggi besar. Bayangan hitam itu perlahan membentuk rupa lelaki dengan wajah yang setengah hangus, seperti terbakar dari dalam. Di lehernya, tergantung potongan pita mapala. Ia menunjuk ke arah Dani. Satu dari kalian harus masuk. Sendiri, tanpa dibuka dari luar. Kalau tidak, tenda ini akan menjemput semuanya. Dani menoleh ke belakang. 3 temannya menatap dengan napas tertahan. Aku yang masuk, ucap Dani pelan. Harusnya aku dari dulu, biar yang lain selamat. Langkahnya pelan. Masuk ke tenda itu, ia tak membawa apapun, hanya diri sendiri dan selembar sobekan peta yang dulu diberikan Pak Surto. Begitu ia masuk dan zipper tertutup, kabut seketika naik, langit terang, dan tenda itu lenyap. Pagi harinya, Ardi, Lila dan Dedi bisa melihat jalur pendakian lagi. Tali pita mereka muncul. GPS bergerak normal, jam digital berjalan. Mereka turun dengan lutut lemas, tanpa suara. Begitu sampai base camp, mereka langsung menemui Pak Surto. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Berarti, udah dapat tumbalnya. Gunung itu nggak bakal muncul lagi. Sampai nanti, Ardi menyerahkan sobekan peta ke Pak Surto. Tapi pria itu menolak. Simpen aja, nanti kalau ada jalur itu muncul lagi di aplikasimu. Berarti, dia lagi butuh yang baru. Seminggu kemudian, di kamar kontrakan, Lila iseng buka aplikasi hiking di HP-nya. Di antara banyak jalur resmi yang ia tahu, muncul satu nama baru. Gunung Kembang Rawan, jalur Rimba. Ia langsung uninstall aplikasinya. Tapi, esok harinya, muncul lagi. Dan kali ini, di deskripsinya tertulis, rekomendasi, maksimal 5 pendaki. Direkomendasikan, tenda berjumlah ganjil. Waktu terbaik mendaki, jam 2:45 pagi. Mereka turun bertiga, tapi naik berlima. Dan tenda terakhir itu masih ada. Kadang, bukan kita yang pilih gunungnya, tapi gununglah yang memilih siapa yang boleh pulang. Gunung Kembang Rawan, tempat di mana setiap pendaki baru adalah pengganti dari yang lama.